Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu final project mata kuliah rekayasa perangkat lunak kelas D081. Sebelum masuk ke penjelasan mengenai final project dari RPL ini, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Farah Adel Muhammad dengan NPM 138, kemudian ada Dela Atika Putri dengan NPM 186, ada Muhammad Abi Prakosa dengan NPM 232, dan yang terakhir ada Kezia dengan NPM 258. Pada presentasi kali ini, ada beberapa hal yang akan kami bahas. Yang pertama adalah pembagian tugas, kemudian perangkat lunak yang hendak dikembangkan, dan alasan ingin mengembangkan perangkat lunak tersebut, lalu model proses pengembangannya, dan kemudian ada hasil review dari kelompok 9, dan ada jadwal pengerjaan, bahasa yang digunakan, serta progres perubahan perangkat lunak. Kemudian akan saya lanjutkan dengan membahas pembagian tugas. Saya sendiri, Kezia, dengan NPM 200810102558, bersama dengan Dela Atika Putri dengan NPM 200810101186, akan membahas bagian specification, yakni seperti menganalisis kebutuhan dari software yang hendak dikembangkan. Lalu ada Farel Adel Muhammad dengan NPM 2008 10101138 akan mengerjakan bagian development atau pengembangan perangkat lunak. Yang terakhir yakni Muhammad Abi Prakosa dengan NPM 2008 10101232 akan melakukan validation, yakni seperti melakukan testing. Selanjutnya ialah perangkat lunak yang hendak dikembangkan. Software yang ingin dikembangkan oleh kelompok kami adalah chatbot rekomendasi makanan dan minuman. Chatbot sendiri adalah sebuah program buatan berbasis artificial intelligence yang dapat mensimulasikan percakapan atau obrolan dengan pengguna lain layaknya manusia, melalui aplikasi pesan, situs web, aplikasi seluler, atau melalui telepon. Harapan kami, chatbot ini dapat menjadi jembatan antara pelaku UMKM dengan pembeli, khususnya UMKM yang berfokus pada penjualan makanan dan minuman. Selanjutnya, alasan ingin mengembangkan perangkat lunak. Alasan kami ingin mengembangkan perangkat lunak ini adalah berdasarkan data Kementerian Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada tahun 2018, jumlah pelakunya sudah sebanyak 64,2 juta. UMKM berkontribusi memberikan 61,1% untuk perekonomian nasional. Saat ini, UMKM yang sudah melakukan bisnis secara online sudah 8 juta berkat program pemerintah yang dilakukan oleh Kominfo, yaitu gerakan UMKM Go Online. Oleh karena itu, kami ingin mendukung gerakan tersebut dengan mengembangkan software yang memudahkan UMKM terhubung dengan pembeli secara online. Nantinya, chatbot kami akan mendirect pembeli untuk melakukan pemesanan via WA dan e-commerce. Berikut merupakan link sumber pendukungnya. Selanjutnya adalah model proses pengembangan perangkat lunak yang akan kami buat. Model yang akan kami gunakan di sini adalah incremental development. Alasan kami menggunakan metode tersebut ialah untuk memudahkan kami dalam mendapatkan feedback dari pelaku usaha dan juga pembeli. Feedback yang akan kami terima ini berupa bug ataupun error. Selanjutnya adalah hasil review chatbot kami dari kelompok 9. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan perangkat lunak yang kami buat berdasarkan penilaian dari kelompok 9 ini ada tampilan yang menarik dan desain minimalis, kemudian mudah digunakan oleh pengguna dari berbagai usia, respon dari chatbot cepat dan tidak bertele-tele, dan juga dapat mempermudah pelaku UMKM dalam mempromosikan usahanya. Selanjutnya kekurangan. Berdasarkan penilaian dari kelompok 9, chatbot kami memiliki kekurangan, yaitu kurangnya interaksi yang lebih hidup, tidak bisa menjawab seluruh keluhan pengguna, fitur rekomendasi yang kurang, dan juga penulisan deskripsi dari produk masih banyak kesalahan. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk bagian kekurangannya, yaitu kekurangan pada perangkat lunak yang perlu kami perbaiki berdasarkan penilaian dari kelompok 9, yaitu satu, kurangnya interaksi yang lebih hidup.
2. Tidak bisa menjawab seluruh keluhan pengguna. Yang ketiga, fitur rekomendasi kurang. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu penulisan deskripsi dari produk masih banyak kesalahan. Untuk hal yang perlu diubah, yaitu berdasarkan kekurangan dari perangkat lunak kami, hal yang perlu kami perbaiki yaitu menyelesaikan fitur rekomendasi, lalu menambahkan interaksi agar chatbot lebih hidup, lalu memperbaiki kesalahan penulisan atau typo. Nah, pada jadwal pengerjaan yaitu dibagi menjadi 4, yaitu software development Maret sampai sekarang, lalu software evolution Juni sampai sekarang, dan software servicing untuk Juni juga, dan untuk software retirement Juni sampai mungkin nanti 2024. Bahasa yang digunakan untuk membuat chatbot kami yaitu ada JavaScript, lalu bahasa Smojo, lalu ada CSS atau Cascading Style Sheets, lalu seperti biasa ada HTML yaitu Hypertext Markup Language. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perubahan-perubahan yang telah kami lakukan terhadap perangkat lunak kami. Jadi berdasarkan kekurangan-kekurangan tadi, kami memperbaiki beberapa hal, diantaranya ada fitur rekomendasi, dan selanjutnya kami juga memperbaiki kesalahan penulisan atau typo. Kemudian saya akan melanjutkan ke bagian demo perangkat lunak. Jadi perangkat lunak kami berjalan di website. Jadi ini merupakan tampilan awal perangkat lunak kami. Perangkat lunak kami merupakan suatu chatbot yang akan membantu user untuk mencari makanan dari UMKM di Indonesia. Jadi ini merupakan perkenalan awal chatbotnya, dan ada dua tipe input dari chatbot ini, ada tombol dan juga ada text box di bawah sini. Misal kita klik tombol meluncur ini, akan dimasukkan ke halaman navigasi dari chatbotnya. Ada beberapa opsi yang dapat dilakukan oleh user, diantaranya ada fun fact UMKM dan juga ada cari makanan, dan yang terakhir ada keluar dari chatbot. Nah, fun fact UMKM ini akan memberikan beberapa fakta menarik mengenai UMKM di Indonesia. Selanjutnya di sini ada cari makanan yang akan memberikan rekomendasi makanan berdasarkan pertanyaan maupun berdasarkan daftar menu. Nah, di sini ada fun fact UMKM, misal kita klik, akan ditampilkan slider yang akan menjelaskan dan mengedukasi kepada user mengenai UMKM. Di sini ada beberapa fakta yang didapatkan dari idntimes.com. Misal kita kembali ke menu utama, di sini ada cari makanan. Nah, ini bisa ada dua cara mencari makanan, diantaranya ada rekomendasi atau daftar menu. Misal kita ingin melihat rekomendasi makanan, kita bisa input rekomendasi pada text box dan kita kirim ini, dan akan dimasukkan ke beberapa pertanyaan untuk memberikan rekomendasi kepada user. Yang pertama adalah mengenai budget yang dimiliki user. Misal kita inputkan 50.000, kita klik OK. Selanjutnya apakah user harus memakan makanan yang sehat. Dan terakhir ada mengenai apakah user suka atau tidak terhadap masakan pedas. Nah, akan diberikan rekomendasi berdasarkan jawaban user tadi. Jadi di sini ada abon ikan tuna pedas 40.000, dimsum ayam 30.000, dan juga ada serunding ikan tuna original tidak pedas 30.000. Misal kita pengen beli abon ikan tuna pedas, kita bisa klik beli sekarang di sini, dan akan dilanjutkan ke halaman Shopee dari produk tersebut. Nah, misal kita kembali ke sini dan kita klik ke menu utama, kita juga bisa melihat lihat makanan yang sudah terdaftar pada chatbot kami. Kita bisa klik daftar menu, dan akan diberikan beberapa UMKM yang terdaftar, diantaranya ada Mamsik, Digits Kitchen, ada Janger, dan juga ada Cilok Judes. Misal kita ingin melihat produk dari Cilok Judes, kita bisa klik gambar ini, dan akan dilanjutkan ke dalam slider dari produk tersebut. Jadi ada fotonya, kemudian ada nama produknya, ada harga produk, dan juga ada penjelasan mengenai produknya. Kita bisa lihat produk selanjutnya. Sini ada frozen mozzarella. Misal user ingin membelinya, user bisa klik beli sekarang di sini,
dan akan dilanjutkan ke dalam halaman Shopee dari cilok juice mozzarella tadi. Kita bisa klik kembali ke menu dan kembali ke menu utama. Misal user sudah pernah menggunakan aplikasi ini dan ingin langsung ke menu rekomendasi, dia bisa langsung tuliskan rekomendasi di sini. Jadi tidak perlu harus ke cari makanan terlebih dahulu. Nah, di sini misal kita langsung aja jawab aja di sini. Nah, jadi itu adalah fitur-fitur yang dapat dilakukan chatbot Fus ini. Jadi sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.